Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwatulaina Nisa. Tim 203200086 di kelompok 1. Bagian saya materinya itu tentang penegakan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, penegakan itu berarti proses cara atau menegakkan gender dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender itu sendiri adalah tujuan atau misi untuk membangun peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kesetaraan gender dalam pendidikan itu usaha untuk mendapatkan kesejahteraan terutama dalam perempuan dalam bidang pendidikan. Maka dari itu terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bentuk ketidakadilan atau diskriminasi ini tertuang dalam poin 2, yaitu dengan adanya bias gender. Jadi bias gender itu dalam pendidikan bisa jadi mengunggulkan salah satu antara laki-laki atau perempuan yang nantinya akan menyebabkan ketimpangan dalam sosial atau dalam pendidikan itu. Misalnya dalam sekolah ada perspektif bahwasanya banyak guru itu yang perempuan, karena menurut perspektif tersebut perempuan itu identik dengan mengasuh atau mendidik anak. Sedangkan kalau kepala sekolah identik dengan laki-laki karena pemimpin. Perlu diluruskan misalnya pendidikan itu tertuju atau yang diutamakan itu layak atau tidaknya. Jadi laki-laki atau perempuan bisa menjadi guru, dan laki-laki dan perempuan itu layak atau bisa jadi kepala sekolah. Kemudian dalam untuk perempuan sendiri itu misalnya ketika dalam satu keluarga memiliki ekonomi yang rendah, dan menurut orang tua itu perempuan itu hanya membantu orang tua bekerja. Kalau anak laki-lakinya itu pendidikan, karena menurut mereka perempuan itu nantinya kan di rumah jadi ibu rumah tangga, jadi tidak usah melanjutkan pendidikan di rumah saja. Sedangkan laki-laki itu masih melanjutkan pendidikan karena menurut mereka laki-laki itu nantinya akan bekerja untuk memenuhi atau tanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian tujuan pendidikan berperspektif gender itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 99 tentang HAM, pasal 88 Undang-Undang yang berbunyi wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 60 ayat 10 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Ini dijabarkan bahwasanya poin yang pertama, tujuan yang pertama itu untuk mempunyai akses sama dalam pendidikan. Jadi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan tidak hanya harus sampai SMA atau SMP, tapi laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan hak sesuai dengan keinginan atau kemampuan masing-masing. Kemudian tujuan yang kedua untuk mempunyai kewajiban yang sama. Jadi dalam agama itu laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, persamaan pendidikan dan peran, yaitu seperti contoh tadi
laki-laki dan perempuan bisa menjadi guru dan kepala sekolah. Kemudian dalam penegakan gender di pendidikan di Indonesia, ada langkah-langkahnya untuk mengembangkan program pendidikan berbasis gender. Yang pertama, dengan adanya pendidikan sekolah alternatif. Jadi perlu dirumuskan reorientasi kurikulum pendidikan sekolah alternatif yang sensitif gender sehingga ada penghormatan terhadap hak perempuan. Jadi untuk mewujudkan kurikulum ini, yang pertama merumuskan visi, misi, tujuan dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum berbasis kesetaraan gender, mengkaji standar kompetensi, nilai-nilai kesetaraan gender tiap-tiap mata pelajaran dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam indikator atau kegiatan pembelajaran pada silabus dan RPP. Kemudian yang kedua, anggaran pendidikan khusus. Perlu bagi kalangan pegiat pendidikan alternatif untuk mendesak adanya plafon subsidi anggaran pendidikan yang khusus untuk anak-anak yang memiliki keluarga yang mampu sehingga mereka perempuan bisa melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, implementasi program bagi kaum perempuan, yaitu dengan program perwujudan kesetaraan hak pendidikan bagi anak perempuan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah itu perlu mengimplementasikan atau menyebarluaskan akses sekolah tidak hanya di kota tapi di desa juga diberikan akses pendidikan yang layak agar terjadi rata di Indonesia. Kemudian mengembangkan kesetaraan dalam aktualisasi guru. Jadi dalam kurikulum setiap periodenya kan berganti itu, siswa dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Maka dari itu guru juga bisa memberikan atau memberikan materi yang sesuai dengan zamannya itu agar nanti di zaman yang akan datang atau berbeda itu bisa setiap siswa bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai tapi dalam undang-undang sesuai dengan bakat, minat dan keinginan. Kemudian selanjutnya itu tadi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ruwaida, nomor induk mahasiswa 203200075 kelas PGMJ. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh utamaan gender di bidang pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang KKG. Apa sih KKG? Jadi, KKG adalah keadilan dan kesetaraan gender. Maksudnya, program ini memperhatikan permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses atas seluruh kebijakan. Contohnya, contoh kesetaraan gender. Yang pertama, upah yang sama, pekerjaan yang sama. Maksudnya, misalnya pada sebuah perusahaan apa itu atasan mempekerjakan karyawan laki-laki dan perempuan, maka upah yang diterima karyawan laki-laki dan perempuan itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Yang kedua, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Dulu, dunia pendidikan hanya berlaku pada kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan bertugas untuk mengurus rumah tangga di rumah. Setelah masa reformasi,
setelah masa reformasi itu pendidikan berlaku pada semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang right to education atau kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Maksudnya di sini sudah saya terangkan seperti tadi, dunia pendidikan itu berlaku pada semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua ada right with education, maksudnya kesetaraan gender setelah menempuh pendidikan. Misalnya seseorang setelah menempuh suatu pendidikan, seseorang tersebut berhak mengembangkan kemampuannya tanpa memandang gender baik laki-laki maupun perempuan. Jadi itu memiliki kebebasan mengembangkan kemampuannya. Yang terakhir ada equal atau kesetaraan gender dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan berbasis gender. Kita sebagai calon pendidik harus memberi pemahaman guna untuk mencegah bias gender dalam proses kegiatan pembelajaran. Lalu, masalah gender dalam dunia pendidikan sering kita jumpai. Contohnya seperti bullying, kekerasan, diskriminatif. Itu pun terjadi akibat kurangnya pemahaman dalam pendidikan berbasis gender. Selanjutnya, apa sih fungsi pendidikan gender? Yang pertama, menghilangkan semua praktek berbahaya. Yang kedua, mengakhiri bentuk diskriminasi. Yang ketiga, menjamin akses universal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan gender dalam aspek kemanusiaan. Nah, di sini berarti ya, bagaimana orang itu memandang gender dalam aspek kemanusiaan. Nah, yang pertama ada gender menurut pandangan Islam. Bagaimana sih gender itu menurut pandangan Islam? Nah, dalam pandangan Islam itu tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Islam itu tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa kok bisa tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Karena menurut Islam itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakan antara perempuan dan laki-laki menurut Islam adalah hanya segi biologisnya, segi kelaminnya saja. Kemudian yang kedua yaitu gender menurut pandangan budaya. Nah, apa sih budaya itu? Nah, kita harus tahu apa itu pengertian budaya. Kebudayaan itu secara umum dapat diartikan sebagai citra yang jelas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu seharusnya bertindak. Nah, itu adalah pengertian dari budaya. Nah, bagaimana pandangan budaya itu, pandangan gender menurut pandangan budaya. Nah, jadi budaya masyarakat itu memaknai gender itu sebagai pembagian peran antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi menurut pandangan budaya itu gender itu adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini dijelaskan dalam dalil. Yang pertama yaitu tentang hak penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada pada surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, dan juga surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pada intinya itu berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka itu hidup tenang dan tentram agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi. Nah, jadi ayat tersebut itu menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Tidak satu pun yang mengindikasikan adanya superioritas ya, satu jenis atau jenis lainnya. Dan juga yang kedua yaitu tentang kedudukan dan kesetaraan. Ini
ada pada surat Al-Imran ayat 195, juga ada surat An-Nisa ayat 124, dan juga surat An-Nahl ayat 97. Nah, ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan juga perempuan dalam menjalankan kehidupan di spiritualnya. Nah, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sanksi yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk kesalahan yang dilakukannya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika ada seseorang membuat kesalahan, itu sanksinya tetap sama walaupun itu laki-laki, walaupun itu perempuan. Jadi pada intinya kedudukan dan derajat antara laki-laki dan juga perempuan itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Hanya saja keimanannya dan ketakwaan yang membedakannya. Jadi yang terakhir yaitu budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, budaya dalam kehidupan masyarakat ini mewariskan pemahaman tentang tata cara mereka melanjutkan kehidupan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, dengan pemahaman akan peran laki-laki dan juga perempuan. Nah, dimana biasanya peran perempuan itu di dalam kehidupannya diberikan pemahaman akan pendidikan, membesarkan anak, dan juga menjadi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan laki-laki itu memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan diri ke arah pencapaian secara maksimal, dan juga sehingga mampu survive dalam menjadi kehidupan sebagai penguasa utama atau kepala keluarga. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.